Hai, balik lagi sama aku Ankun dan kita ada di Doom Serial Survivor pengen nyari pack mana yang paling worth it buat dibeli ya. Kalau ngomongin soal free to play, ini nggak begitu free to play ya, walaupun free to play bisa beli kecil-kecilan atau pack-pack mini yang bisa ngeboost progress kalian. Kalau mau cari tahu free to play itu maksimal potensinya event-event mana aja, boleh kalian subscribe. Dan kita bakal bahas di video selanjutnya karena lumayan lama tuh kalau ngomongin tentang itu. Tapi kalau sekarang kita pengen cari tahu pack mana sih yang kira-kira paling worth it, value-nya itu worth it buat dibeli dan nge-boost progress kita tinggi gitu, naiknya lumayan gitu. Dan nggak akan rugi kalau beli ya. Jadi let's go aja langsung pack mana aja ya, karena sebelumnya aku udah retake ini 7 kali ya. 20 menit, semoga bisa 10 menit ya. Pertama aku pengen kasih tahu dulu apa sih yang sebenarnya ngebuat kita itu kuat di field. Nah ini aku ada salah satu catatan, salah satu player whale atau pay to win yang cukup bijak mengeluarkan uangnya untuk game, yang mana dia nge-spend di armament dan vehicle. Ini player Indo juga dan sempat banyak ngobrol juga di line sebelumnya ya. Armament dan vehicle yang mana, wah ini nggak relate bang, ini mah hadiah armament berbayar ini 7 juta armamentnya ya, 7 juta, vehicle-nya juga udah maksimal 25 di rider dan defense-nya 50%, gila juga ya. Untuk stats ini memang whale, tapi yang aku lihat sih dia nggak beli squad skin. Aku nggak tahu sih kalau di battle aslinya dia pakai atau enggak, tapi itu jadi salah satu pertimbangan kalau beli pack yang paling worth it. Jangan pilih pack yang mentingin estetik, mentingin kosmetik. Pilihlah yang statistik ya. Jangan pilih kosmetik, pilih statistik. Apa itu statistik? Yang ningkatin attack, yang ningkatin defense, itu jadi hal yang ningkatin kekuatan kalian, armament juga. Kedua, setelah itu, yang mana duluan? Apa yang harus di-upgrade? Kan banyak bang yang bisa di-upgrade. Ada fragment hero, ada armament, ada vehicle. Pertama, kalau fragment hero itu bisa didapetin secara free to play. Banyak jalannya. Jadinya kalau mau spending atau spender, kalau saran aku, walaupun hero skill paling worth it, jangan invest duit ke fragment dulu, karena fragment bisa didapat. Armament lebih sulit didapat. Vehicle lebih sulit lagi didapat secara free to play. Jadinya pertama, yang mana dulu nih? Armament dulu atau vehicle? Kalau kalian fokus free to play dan pengen ngembangin satu squad kalian, ya saran aku sih satu squad aja dulu yang GG, yang bisa dipakai kemana-mana. Itu mendingan armament dulu. Ya, armament dulu baru vehicle. Nanti kita bahas vehicle. Armament dulu. Dan apa sih pack yang bagus untuk armament? Untuk armament ada satu pack di sini, yaitu ada pack ini Silver Gift Voucher, yang mana kalian dapat 10 armament gold tipe tertentu. Kalau gold giftnya jangan dibeli kalau mau cari value. Kalau mau cari value jangan beli yang ini. Pertama Silver Gift Voucher dulu. Dan sekali lagi, udah berkali-kali aku ngomong ini, sudah bosan. Jangan beli langsung pakai duit ya. Beli goldnya dulu di luar, di webnya resminya punya IGG, jangan khawatir. Belilah yang 7 hari gold pass atau 30 hari gold pass, karena itu menghemat uang kalian 3 kali lipat sampai 4 kali lipat. Kalian bisa beli lebih banyak packs daripada bayar secara langsung. Itu yang perlu dicatat. Kalian boleh komentar, bilang minta linknya kalau kalian belum tahu, nanti aku kasih tahu. Itu dulu. Dan kalau misalkan kalian request help ini, kalian bisa dapetin 299 untuk 10 gold armament ya, dan itu respectable sekali untuk free to play. Dan kalian bisa beli opsional. Kalian bisa beli misalkan butuhnya bukan celana, ya kalian gak usah beli ini, beli aja di minggu yang kalian butuh. Misalkan kalian butuh armamentnya tipe yang armor atau tipe yang senjata, ya kalian bisa beli di week tertentu aja. Dan aku saranin gak usah gold gift, tapi silver gift sudah cukup, karena itu yang paling worth it. Selanjutnya apa lagi yang paling worth it buat armament? Ada di pack yang
event bebek ya. Kalau kalian dulu suka itu salah satu event spender yang paling worth it sebenarnya kalau dulu ya, yang dapetin skin yang ya, itu salah satu squad skin yang favorit aku juga sih. Cuman ya aku nggak beli sih. Ya itu eventnya namanya Vault Key atau brankas kunci, atau yang biasa kalian suka pakai kunci yang bentuk hadiahnya itu kayak piramida yang 4, 3, 2, 1 ke atas, hadiah topnya di atas, dan kalian ngegacha pakai kunci gitu. Semakin banyak kunci yang dipakai kan semakin naik dan dapat hadiah. Nah itu event yang paling worth it buat nyari armament di situ. Kalian tuntasin aja semua misinya sampai kunci-kuncinya berhasil kepake sampai maksimal hadiahnya. Terus kalau misalkan kalian terdesak pengen dapetin armament 16 di situ, kalau nggak salah dapat 16 atau sampai 20-an gitu di situ. Nah, kalian baru beli pack kuncinya yang 499. Nah, kalian bisa dapetin armament sekitar 20-an di situ, dan itu worth it, jauh lebih worth it ngeluarin 499 gold di sana dibandingkan dengan beli ini gold gift voucher yang mahal. Udah minta bantuan pun 999 kalau nggak salah sih, dan itu mahal dong. Cuman 999 kamu ngeluarin 160.000 buat dapetin ini doang, dan itu pun masih belum bisa di-upgrade, cuma 20 dan hadiah-hadiah mini-mini gini ya oke sih, tapi buat aku bukan hal yang bagus dan worth it gitu. Lalu apalagi buat armament, satu lagi ada di event Monopoly atau District Showdown yang nggak bisa aku tunjukin juga karena eventnya nggak lagi berpihak kepada saya ya untuk berbicara tentang itu. Dimana kalian bisa dapetin armament yang Super B kalau kalian masuk ke District Alley ya. Mana? Ini armament Super B atau yang merah. Kalau misalkan kalian hoki ke District Alley yang warna biru tilenya dan bisa milih hadiah situ, kalian bisa beli pack yang gold dice atau dadu emas, lalu kalian pilih tile yang isinya kotak emas, kotak istimewa, dan kalian pilihnya jangan ke yang lain tapi ke yang Super B choice box, dan kalian bisa pilih mau weapon, mau kepala, mau tas, mau celana, dan itu salah satu jalan untuk membuka Super B choice box itu. Armament Super B itu di situ jalan termudahnya gitu, jalan termudah dan jalan yang paling worth it karena langsung dapat 6 dan kalian nggak perlu spend ke mana-mana lagi, cuman beli gold dice aja di situ dan kalian bisa langsung dapat itu dan milih kemana armamentnya mau dikasih. Itu jadi sumber pack armament yang paling worth it kalau kalian nyari Super B ya. Tapi kalau buat free to play yang sama sekali tidak, cuma sedikit spendernya, sekali lagi kalau yang free sekali nanti aku kasih video yang lain. Tapi kalau yang nge-spend dikit-dikit, kalian lebih baik pilihnya yang gold aja udah cukup ya. Sampai 4 juta pun udah sangat oke lah. Kalau Super B biarin ada alliance kalian ada member biasanya whale yang T-Bane atau yang mimpin, nah kalian tinggal ikutin aja mereka gitu. Jadi fokus aja ke gold armament. Itu ngomongin soal armament. Armament fokusnya buat satu squad sekali lagi, dan itu lumayan juga ya, susah didapat di event-event war. Jadinya kalian lebih baik kalau belum punya satu squad yang bagus armamentnya, misalkan 4 juta atau sampai 3 juta armamennya belum bagus, masih ungu-ungu, nah kalian bisa pilih itu dan membuat armament kalian bisa sampai 4 juta dan lebih enak mainnya, lebih kuat. Oke, itu untuk yang satu squad. Nah, kalau udah satu squad, kalau kalian mau fokus ke squad yang lain pakai armament boleh. Tapi kalau aku sendiri lebih prefer ke vehicle. Yang dimaksud vehicle di sini jangan salah ya, bukan jadiin truk kalian jadi helikopter ya. Bukan jadiin helikopter, bukan jadiin yang kayak gini, karena ini hanya tampilan ya. Useless untuk ngomongin soal kekuatan, hanya tampilan aja. Biar ini tuh jadi kayak psikologi aja sih. Kalau misalkan ngeliat helikopter, oh berarti ini squadnya kuat. Padahal kan kalau di serbu juga ya keok juga. Jadi jangan lihat ke vehicle situ. Tapi yang aku maksud vehicle dari tadi itu adalah workshopnya.
workshop yang ini nih. Karena apa yang beda dibandingkan dengan armament? Armament tadi fokus satu squad. Yang kuat cuma satu squad. Kalau vehicle atau yang device ini atau workshop ini, kalau kalian ningkatin, yang kuat semua pasukan yang kalian keluarin. Jadinya ini jadi salah satu pertimbangan kalau kalian pengen ngedevelop semuanya secara langsung, ya pilihnya vehicle aja langsung gitu. Armament juga sih, armament penting. Armament itu udah pasti jadi nomor satu. Selanjutnya vehicle. Karena ya ini jadi salah satu sumber energi kekuatan yang paling tinggi di sini sih. Karena tadi kita lihat aja maksimalnya kalian bisa 62,5% ya si levelnya, dan itu beda banget ya, kerasa banget ya orang yang punya workshop tinggi dibandingkan dengan yang gak develop sama sekali. Nah, kalian harus punya T3 Blue Device Print sama High Carbon Steel. Nah, apa pack yang cocok buat itu? Kalian balik lagi, sekali lagi, ke special promo ini, tombol yang sangat sering dipilih dibandingkan dengan mall ya. Buat free to play lebih baik ke sini sih. Habis itu, lihat ke customization contest. Kenapa nggak ke factory design dulu, Bang? Bang, aku mau ngebuka T3 device blueprintnya lebih cepat, kan butuh 100 tuh. Lama buat ngebukanya. Kenapa nggak pilih ini aja gitu kan? Ya boleh. Boleh banget, dulu juga aku kayak gitu, pengen ngebuka cepet-cepet. Tapi ternyata kalau misalkan budgetnya terbatas banget, lebih baik buka yang ini aja sih. Pelan-pelan nyampe 100 tapi high carbon steel kamu banyak, karena yang paling butuh banyak tuh bukan T3 device blueprint. Karena kalau udah ngebuka unlock 2 device blueprint, misalkan kalian fokus ke infanteri, buka aja infanteri doang gitu, sisanya nggak usah dibuka, biarin aja. Misalkan fokus ke infanteri, T3 device blueprintnya numpuk dan itu bakal sayang gitu. Jadinya lebih baik ke yang beli pack yang banyak high carbon steelnya, dan ini salah satu pack yang paling worth it. Aku selalu kalau misalkan pengen terbatas banget, cuman punya 499 gold 1 minggu, selalu beli pack yang ini. Nggak pernah aku ngelihat yang lain, soalnya kalau armament aku udah punya yang cukup lah, 4 juta, bisa nge-rally, bisa nge-garrison, bisa di field cukup oke. Kalau sekarang ada di alliance besar, udah ada yang nalangin itu, jadinya kita fokus ke yang sini saja. Tapi apakah ini yang paling worth it? Kalau yang mingguan, ini yang paling worth it. Aku selalu lihat pack manapun, ini yang selalu aku beli. Tapi ada lagi jalan untuk mencari high carbon steel ini, karena lumayan susah juga didapat ya. Dan salah satu jalan yang paling gacor di event apa? Monopoly. Ya itu event Monopoly memang monopoli pikiran kita untuk beli ke sana. Jadi hati-hati ya free to play, jangan sampai tergoda ya. Di sana kalian bisa secara free to play dapetin banyak high carbon steel kalau ketemu gangster Peter Carolyn, gangster jalanan yang ngasih 12 atau 10 atau 16 high carbon steel. Kalau dikali 2 lebih mantap lagi. Terus yang puzzle dapetin tank, itu kalau bisa ya kalian dapetin tank daripada speed up ya. Speed up gampang, carbon steel ini yang susah, high carbon steel ya. Aku baru nyadar itu event Monopoly, kalau kalian pengen spender gila-gilaan di sana itu worth it ya, worth it sekali. Yang mau spender gila-gilaan Monopoly, terus event bebek tadi Volky yang piramida itu jadi salah satu event yang paling worth it buat spending di sana, buat upgrade, boost progress di sana. Jadi itu buat dapetin high carbon steelnya, tipsnya apa? Beli pack yang mana? Kalau yang tadi kan gold dice buat yang armament. Nah kalau buat yang vehicle, kalian cukup beli yang silver dice-nya aja. Manfaatin kesempatan dadu lebih banyak buat ketemu si gangster tadi, dan kalian bisa dapetin high carbon steel sekali event bisa sampai 600, dan itu bakal mantap banget sih buat ngeboost workshop tadi. Udah selesai, itu aja buat high carbon steel. Sisanya untuk parts, kenapa nggak ngomong tentang parts bang? Karena bukannya parts itu paling susah ya didapetinnya. Kalau kalian free to play ya, free to play dan spender yang sedang-sedang aja, aku nggak saranin buat beli ini ya. Apalagi yang budgetnya terbatas, karena aku paling benci sama chance ya. Chance dan cuman 4 dan 12, dan itu harganya lumayan.
Dan chance juga bisa dapat premium, bisa dapat sampai legendary, bisa premium, bisa elite. Dan itu pun masih dibagi ya. Udah dapat itu, kalian harus ngegacha lagi, bisa dapat yang ini, bisa dapat yang ini, bisa dapat yang ini. Sama satu lagi bisa dapat yang ini. Nah, kalau kalian butuhnya khusus yang ini, misalkan yang magazine parts, tapi selalu dapatnya yang ini kan agak rugi juga gitu. Lebih baik kalian selalu maksimalin itu di season events ini aja, di seasonal shop, dan kalian bisa beli part materials ini. Terus di event island raid ada shop, selalu beli aja part materials dan kalian bakal nabung aja dari situ. Kecuali kalau kalian yang pengen ngeintimidasi psikologi musuh, yang ngelihat oh ini ada part yang emas atau yang merah atau yang putih, itu udah bicara spender tingkat tinggi sih. Jadi kalau udah spender tingkat tinggi mah pasti dibeli aja, mau naon ge gitu. Mau apapun selalu dibeli, tapi kalau buat aku parts itu jadi hal yang terakhir dulu ya. Kenapa enggak parts dulu daripada vehicle bang? Kan sama-sama ningkatin semua stats juga itu, attack-nya kalau 2% nambah ke semua squad juga. Tapi ya, karena ada vehicle, sekarang lebih worth it vehicle. Jadinya ya lebih baik ke sana. Jadinya nggak perlu kalian harus ngelirik parts contest, itu opsional saja. Kalau yang kayak secret contact ini kalau nggak butuh, kalau kayak speed up gitu nggak butuh, ya udah nggak usah gitu. Kalau ngomongin tentang gems, kalian miskin gems lagi. Sama sih, aku nggak pernah beli lagi. Kalau butuh gems, misalkan mau coba hoki di roulette, di skin roulette hero, ya kalian boleh beli yang Super Monthly Pass, bisa dapat 26.800 gems 1 bulan ya. Nunggu setiap hari dikasih. Dan bayarnya 999 gold ya. Sekali lagi pakai gold, jangan pakai uang langsung. Bisa pakai yang ini, dan kalian dapat juga efek-efek ini nih, kayak gathering speed lebih cepat, dapat auto release dan yang lain-lain, lebih ada bonus-bonusnya. Tapi kok nggak mau yang bonus-bonusnya, mau fokus ke gems doang dan pengennya lebih murah sedikit, bisa ke mana nih, Doomsday Courier yang ini 30 day gem pass. Kalian bisa dapat 11.800 gem ya. 11.800 gem 1 bulan, dan itu cukup menunjang lah. Kalau misalkan budget terbatas tapi pengen ngespin, ya boleh. Sisanya sih yang kayak gini aku nggak saranin sama sekali ya, kecuali kalau kalian males gathering, males macul, males tani, ya silahkan. Tapi sangat tidak direkomendasikan apapun yang di mall, sekali lagi ya. Kecuali tadi kalau mau ngincer permata, bisa ke sini, atau Super Monthly Pass, itu yang paling gacor buat soal gems, dan gak ada lagi pilihan yang lebih bagus daripada itu. Sama satu lagi ada Daily Boost, yang mana kalau kalian pengen nambah sedikit Golden Fragment, sekali lagi Golden Fragment itu opsional banget buat dibeli ya, karena kalian bisa dapet di game. Tapi kalau mau pun, ini yang worth it buat dibeli. Langsung aja yang 79.000, kalian bisa dapat 3 kayak tas begini, dan kalian ini chance-chancean ya. Kalau hoki bisa dapat 20 fragmen sekaligus, tapi kalau nggak hoki ya bisa nggak dapat sama sekali. Ini jadi salah satu pilihan, tapi yang pasti kalian dapat gemsnya lumayan 1.550 di sini, dan nggak rugi sih kalau kalian pengen beli ini, walaupun aku sendiri nggak beli ya. Karena kalau misalkan terbatas banget budgetnya, mending beli yang tadi yang aku ngomongin ya, customization contest yang ini atau mega armament sale, itu aja. Kalau mau fokus ke armament, aku juga suka beli yang itu, yang event kunci Vault Key tadi, buat dapetin armament yang kita pengen tipenya. Dan monopoli itu sih, monopoli yang penting. Jadi udah, semua sudah take cover ya. Fragment udah, armament udah, parts udah, vehicle udah. Jadi udah tanya armament dulu, vehicle, armament, vehicle, udah sih 2 itu yang penting buat dibeli. Sisanya kalau mau ekstra lebih ya parts. Kalau mau semuanya awaken ya fragment, gold, ini hero paling worth it sih. Tapi kenapa harus beli kalau udah bisa kita nabung sedikit-sedikit, mending nabung dong. Jadi thank you buat yang nonton. Segitu aja untuk pack yang worth it. Udah take ke 8 kali dan masih sekitar 19 menit. Mohon maaf, karena banyak yang harus dibahas ya.
Oh iya, satu lagi ada yang ketinggalan, Biochemical Beast gimana bang? Ya itu tersier ya, sekali lagi tersier karena kalian bisa langsung dapat di in game. Jangan pernah beli pack ini ya. Jangan pernah beli pack ini karena ruginya bandar. Rugi bandar karena mahal 3.000 gems dan saingannya ketat, hadiahnya tidak worth it. Dan packnya aku sempet pernah nggak sengaja ke klik ini, gila sih. Ini wasted banget 5 energi buat itu. Ya, jangan pernah ke situ lah. Pokoknya jangan pernah ke situ. Kalau misalkan mau pun beli aja satu gitu. Kalau misalkan kagok satu aja 200 gems. Karena hadiahnya sangat jauh tidak worth it ya. Pasti kalian berakhir di 21 sampai 50 dan itu cuma dapat 10 Beast Fragment Choice Spot dan kalau kalian nggak ngincar pun kalian udah dapat 6 atau 4 nih. Nggak beda jauh. Dan itu aja sih untuk Biochemical Beast. Satu lagi, kalau mau Biochemical Beast, event mana yang paling worth it? Biohazard Frenzy. Dan itu kalian nggak perlu spending buat dapetin posisi yang bagus. Asalkan kalian niat bangun pagi, nyelesain semua misi, nge-assign semua bisnya ke dalam situ, dan kalian tinggal rajin bangun pagi, rajin ngeklaim, udah selesai sih itu. Tapi kalau mau nge-spender, itu Biohazard Frenzy yang paling ini ya. Aku udah pernah buat videonya yang ini, kalian bisa tonton di situ. Pack mana yang worth it di situ nggak ada buat free to play ya. Kalau kalian kagok paling beli yang itu tuh, yang buat nyari bis tuh, yang ngeklik tank inkubator itu, kalian bisa beli yang itu sih, yang 16.000 doang. Nah itu yang worth it cuma itu doang sih. Yang 16.000 segala macam pack yang 16.000 itu worth it kalau kalian butuh. Kalau enggak sih nggak perlu ya. Cuman 16.000 doang yang inkubator yang dapat 20 energy key itu doang yang worth it ya di situ. Udah, sisanya kalau butuh saja dan kalau mendesak kalian bisa beli yang tambahan buat suntikan ya itu sih. Itu doang ya Biochemical Beast. Buat event yang lain kayak Wasteland Exploration ini sangat tidak worth it untuk dibeli. Jadi udah. Dan thank you buat yang nonton. Subscribe kalau kalian tertarik lebih lagi. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video aku selanjutnya. Aku Ankun. Say goodbye. Bye.